dalam Islam ada aturan main tentang uang, Pak. Ada di sebuah negeri namanya Republik Konoha. Itu dia punya anak, ayahnya sederhana, tapi anaknya pergi ke kampung pamannya, paman Sam namanya, naik jet pribadi, Pak. Setelah itu ditanya, dari mana duitnya? Sementara dia cuma jual pisang goreng. Ini kan bahaya nih, Pak. Kok tukang jual pisang goreng bisa nyewa jet pribadi seharga 8,7 miliar? Itu pisang apa yang dijual? Sehingga orang mengatakan dari mana duitnya? Itu bahasa hukumnya disebut dengan gratifikasi. Tapi maaf, dulu itu orang berhutang karena memang tak ada uang. Sekarang maaf, ukuran kekayaan seseorang dihitung berapa banyak utangnya. Jadi makin banyak utangnya itu tandanya orang kaya. Maka subhanallah, negara ini berapa utangnya? 8.400 sekian. Bunga tahun 2024 497 triliun bunganya saja. Untuk membayar bunga harus lagi berhutang. Akhirnya awak mati dalam keadaan berhutang. Sehingga maaf, karena fitnah harta itulah luar biasa. Nabi dalam doanya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal magharam wal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Malas ini tidak ada obatnya, Pak. Kalau apa demam masih ada obat. Kalau malas tidak ada obat. Subhanallah. Yang kedua apa? Pikun. Pikun itu nggak ada obatnya. Maka kalau ada orang pikun, ya sudah, tinggal menikmati saja. Kemudian apa? Wal maghram, terlilit oleh hutang. Maka apa kata Umar? Al-ghani wal faqru matyatani la ubali ayyuhuma rakibtu. Kaya miskin bagiku, kata Umar, keduanya sama saja. Saya nggak ngaruh apakah saya dikasihkan nikmat oleh Allah atau Allah mencabut. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tapi kecenderungan kita menganggap Allah sayang kalau kita diberikan apa yang kita inginkan. Maka dia katakan fayaqulu rabbi akraman. Allah itu sayang kepada saya ketika dia dapat. Tapi ketika Allah tidak memberikan, maka dia katakan fayaqulu rabbi ahanan. Oh, Allah itu menghina saya. Allah enggak sayang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita kekuatan dan keimanan sehingga dengan mudah kita hadir dan bersua kembali di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah usai melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan tentunya setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, subuh hari ini kita sudah berada di hari yang keempat di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang insya Allah kurang 6 bulan ke depan maka Ramadan akan segera menjelang. Orang selalu mengatakan umur itu mungkin laksana angin yang dia datang tanpa memberitahu dan ia pergi pun tanpa berpamitan. Maka sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mempergunakan usianya untuk kebaikan, dan merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkannya dengan segala kebaikannya. Karena sesungguhnya Nabi juga pernah mengatakan, usia umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan yang berusia di atas itu jumlahnya adalah sedikit. Jadi kalau usia kita di atas rata-rata yang disebutkan Nabi,
sebuah persiapan hari ini harus ada gladi resik menuju kematian yang akan segera tiba. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, hari ini kita kembali membicarakan tentang kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama, kalau kamu ingin tahu bagaimana kehebatan amalmu, lihatlah orang-orang sebelummu. Tapi kalau kamu merasa bersalah dan kemudian bertaubat, maka tengoklah bagaimana keburukan dan kejelekan akhlak orang-orang dulu yang dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah yang berbahagia, satu di antara tokoh yang memang senantiasa kita dengarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada bulan lalu kita menceritakan bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq dengan keluarganya yang membantu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi begitu sampai di Madinah, bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq diam. Bahkan dia senantiasa berdakwah, walaupun kita kenal Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat lembut. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat lembut. Hatinya mudah menangis kalau mendengarkan Al-Quran. Maka kalau kita baca Sirah An-Nabawiyah, di akhir hayatnya ketika Rasulullah sudah mulai tidak lagi bisa dan tidak sanggup menjadi imam karena uzurnya, maka Rasulullah meminta agar Abu Bakar itu menjadi imam. Tapi apa yang diusulkan oleh Rasulullah pernah sedikit diberikan saran oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang itu adalah istri Nabi dan sekaligus anaknya Abu Bakar. Apa yang dia sampaikan kepada ayahnya, ya ayah, janganlah engkau suruh ayahanda Abu Bakar menjadi imam, karena sulit baginya nanti mendatangkan kejenuhan bagi orang yang di belakangnya. Karena ayahanda apabila membaca Al-Quran, maka akan lebih lama dia menangis ketimbang ayat-ayat itu yang dia ulang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi dalam dakwah memang luar biasa Abu Bakar itu. Maka kalau kita bawa Al-Quran itu kan memang selalu dikatakan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi itu orang yang keras terhadap orang kafir, kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang mukmin. Kita ni terbalik Pak, dibentangkan untuk paus tu karpet merah. Azan pun ditunda. Untung tak solat ditunda tu. Maka ini kan luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah kisah. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang ke sebuah tempat pengajian yang orang-orang Yahudi. Disebut dengan mitras. Kalau kita ada rumah tahfiz, tahfiz itu tempat belajar Al-Quran, tempat orang mendalami pemahaman Al-Quran, tempat orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka dulu orang ulama itu, kalau kita mengatakan, oh dia hafiz Al-Quran Pak Ustaz, konotasi kita kalau hafiz Al-Quran itu orang yang hafal Al-Quran 30 juz atau beberapa juz. Tapi ada orang mengatakan orang yang hafiz Al-Quran itu adalah orang yang mau memahaminya, orang yang kemungkinan melibatkan diri dalam operasionalnya, dan siapapun yang melibatkan sekecil apapun perannya dalam Al-Quran. Maka di zaman Yahudi itu mitras namanya. Maka datanglah Abu Bakar ke tempatnya orang-orang Yahudi mengaji, dan di dalamnya dia menemukan ulama Yahudi yang bernama Finhas. Tidak hanya Finhas, ia juga menemukan pendeta-pendeta Yahudi yang bernama Asya. Sampai ke dalam tempat itu, tempat ke mitras atau ke tempat pengajian orang-orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika itu? Demi Allah ya Pinhas, sesungguhnya engkau adalah seorang tokoh dan ulama Yahudi. Engkau sudah membaca Taurat, engkau memahami Injil, dan di dalam kitab-kitab yang engkau baca kamu sudah menemukan bahwa Allah akan mengirimkan Nabi terakhir Muhammad, dan itu diutus untukku dan juga untukmu. Maka apa yang dibawa oleh Abu Bakar? Maka dia katakan, masuk Islamlah engkau, karena engkau adalah ulama. Tapi begitu mendapatkan ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, apa yang disampaikan oleh Finhas? Ya Abu Bakar, sesungguhnya kami ini orang kaya. Kami tidak membutuhkan Allah. Allah lah yang membutuhkan kami. Kami adalah orang-orang yang tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allah lah yang senantiasa mendekatkan kami. Allah itu miskin. Kalau dia berhutang, dia melarang kami untuk riba karena dia tidak sanggup untuk membayar hutang riba itu kepada kami. Apa yang terjadi? Ini memahami surat yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad, kemudian didengar oleh Finhas.
Ayat itu surat Al-Baqarah ayat 245. Dalam ayat itu dikatakan, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ayat itu mengatakan, man dzalladzi yuqridullah, barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka Allah akan membayarnya, maka Allah akan membalasnya ad'afan katsirah, dengan balasan, dengan pembayaran yang lebih baik daripada itu, dengan pembayaran yang banyak. Ayat ini Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam tafsir mengatakan man dzalladzi yuqridullah itu adalah bukan pinjaman seperti saya meminjamkan uang kepada Pak Khairul. Saya pinjam uang kepada Pak Khairul, Pak Khairul bilangkan besok ganti Pak Ustaz. Iya. Bukan seperti itu. Tapi hanya istilah untuk orang-orang yang bersedekah. Kalau dulu ketika itu, maaf, apa yang dikatakan? Orang yang berhijrah, orang yang berjihad. Berjihad itu kan ada dua konotasi. Satu, orang berjihad dengan dirinya. Yang kedua, orang berjihad dengan hartanya. Ada orang yang sanggup berbuat hanya dengan fisiknya tapi dia nggak punya uang. Dan ada orang yang punya uang tapi nggak sanggup untuk berjuang dengan hartanya. Maka terjadilah namanya subsidi silang. Yang kaya dia berjihad dengan hartanya, yang miskin berjihad dengan fisik. Itulah yang dimaksud dengan ayat itu. Sedangkan apa yang dipahami oleh Finhas, ayat itu meminjamkan uang kepada Allah, maka dia bayangkan bahwa Allah itu nggak punya apa-apa, sehingga Allah membutuhkan pinjaman. Kemudian ditafsirkan di mana ayat-ayat mengharamkan riba. Itu menunjukkan Allah mau minjam tapi nggak mau membayar riba. Apa yang terjadi Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia? Begitu Pinhas ngomong seperti itu, Abu Bakar langsung pukul pangkal turiaknya dan jatuh langsung, Pak. Itulah hebatnya Abu Bakar, Pak. Orang Yahudi aja dipukulnya, awak jangankan orang Yahudi, memblokir produk Yahudi tidak jadi-jadi tuh, Pak. Masih ibu-ibu masih makan apa tuh, Reiko ya, Bu. Di rumah itu Yahudi semua tulisan. Masya Allah. Maka Pinhas ketika itu, apa yang dikatakan begitu dia tumbang, apa kata Abu Bakar? Ya Pinhas, demi Allah, kalaulah seandainya karena bukan ada perjanjian antara engkau dengan kami, yang dalam sejarah ada namanya piagam Madinah yang tidak boleh menyakiti, saya akan penggal kepala. Masya Allah. Abu Bakar orang yang lembut, tapi maaf, kalau sudah urusan agama yang salah maka dia keras. Ketika itu maaf, Pinhas nggak senang dengan tindakan Abu Bakar. Dia pergi menemui Rasulullah. Pergi dia menemui Rasulullah. Maka ketika itu dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan perjanjian kamu? Coba lihat sahabatmu Abu Bakar memukulku tanpa ada satu kesalahan pun yang saya lakukan. Rasulullah ketika itu tidak mau, Pak. Dia cek dan recheck. Jangan-jangan Pinhas ini membuat hoax dia, Pak. Kalau dia buat hoax, kena dengan undang-undang ITE dia. Maka diundanglah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apakah betul engkau memukul Pinhas? Betul ya Rasulullah. Di mana? Di pangkal turiaknya. Iya juga kata Rasulullah. Mengapa engkau pukul dia? Karena dia menghina Allah ya Rasulullah. Dia mengatakan Allah itu miskin. Dia mengatakan Allah membutuhkan begini-begini. Maka saya pukul dia. Apa kata Pinhas? Tidak ada saya ngomong seperti itu. Tolong Abu Bakar datangkan saksinya. Siapa yang mendengarkan saya ngomong seperti itu? Kan gak ada saksinya. Kalaupun ada saksi orang-orang Yahudi, pasti dia berpihak kepada Pinhas. Tapi maaf, Rasulullah ketika itu diturunkan ayat oleh Allah, surah Ali Imran ayat 181. Orang tafsir mengatakan ayat ini turun karena peristiwa yang terjadi antara Abu Bakar dengan Pinhas, yang orang tafsir sebut dengan istilah asbabun nuzul. Nuzul itu turun. Subhanallah. Maka sekarang bukan ayat Al-Quran turun, tapi maaf, calon wali kota, gubernur lagi turun-turunnya, Pak.
Ini lagi nuzul ke masyarakat ya Pak. Itu nuzul juga namanya Pak. Maka ketika itu apa kata Allah? Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah telah mendengar siapa yang mengatakan Allah itu miskin kemudian kami adalah orang kaya. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya. Mereka yang mengatakan Allah miskin sudah kami catat dan kebiasaan mereka adalah membunuh para nabi. Jadi barulah Rasulullah katakan, oh rupanya Abu Bakar tidaklah memukul Finhas kalau tidaklah seandainya Finhas mengatakan sesuatu yang tidak berkenaan dengan Allah. Tapi tidak hanya sampai di situ sidang jemaah yang berbahagia. Allah juga memberikan ayat Al-Quran untuk menghibur dan memberikan motivasi kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan menurunkan surah Al-Quran, surat Ali Imran ayat 186. Apa yang dikatakan dalam ayat itu? La tabluwanna fi amwalikum wa anfusikum la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzal katsira. Dan kamu sungguh-sungguh ya Abu Bakar dalam tanda kutip akan diuji oleh Allah terhadap hartamu dan dirimu. Jadi maaf, Abu Bakar itu diuji oleh Allah apa? Ada dua. Satu, Abu Bakar diuji dengan harta. Yang kedua, Abu Bakar juga diuji oleh Allah dengan dirinya. Walaupun ayat ini jawaban terhadap peristiwa tadi, tapi dia pasti berkenaan dengan kehidupan kita hari ini. Apa yang dinikmatinya? Pertama, harta. Mengapa kok Abu Bakar cerita harta? Sahabat yang paling banyak menyumbangkan hartanya untuk dakwah adalah Abu Bakar. Orang yang membawa dan menguras seluruh anggaran rumah tangganya dibawa hijrah adalah Abu Bakar. Dan itu tidak menjadi masalah bagi keluarganya. Bahkan anaknya Hafsah pun ikut memberikan kontribusi terhadap perjuangan dakwah. Kita ni mungkin ada yang ingin mendakwa, saya akan menyumbangkan harta saya Pak Ustaz. Tapi di usia bini sudah itu masalahnya Pak. Maka kalau begitu, apa pandangan Islam terhadap harta? Harta itu dia tidak tercelah dan tidak terpuji Pak. Kalau bahasa orang-orang kampus ini, ustaz-ustaz kita nih, harta itu bebas nilai. Siapa yang memegang harta, gak mulia, juga gak terhina. Tapi tergantung kemana harta itu dipergunakan. Ada orang miskin yang mulia, ada namanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Adakah Nabi yang kaya? Ada namanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kemuliaan mereka tidak ditentukan oleh banyak dan sedikitnya harta, tapi ditentukan oleh kesolehan mereka. Tapi yang Rasulullah takutkan kalau orang terfitnah oleh harta. Sehingga maaf, karena fitnah harta itulah luar biasa. Nabi dalam doanya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal magharam wal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Malas ini tidak ada obatnya Pak. Kalau apa demam masih ada obat. Kalau malas tidak ada obat. Subhanallah. Yang kedua apa? Pikun. Pikun itu nggak ada obatnya. Maka kalau ada orang pikun, ya sudah, tinggal menikmati saja. Kemudian apa? Wal magharam, terlilit oleh hutang. Maka jangan berhutang. Maka dulu hutang boleh Pak Ustaz? Boleh. Bahkan Nabi pernah berhutang. Bahkan orang memberikan hutang adalah orang yang baik. Ketika hutangnya belum dibayar, kemudian diabaikan, maka dia sama seperti bersedekah dengan jumlah hutang yang disampaikan. Tapi maaf, tidak ada yang menghalangi amal ibadah manusia sampai kepada dia ketika mati kecuali tersangkut masalah hutang. Tapi maaf, dulu itu orang berhutang karena memang tak ada uang. Sekarang maaf, ukuran kekayaan seseorang dihitung berapa banyak utangnya. Jadi makin banyak utangnya itu tandanya orang kaya. Maka subhanallah, negara ini berapa utangnya? 8.400 sekian. Bunga tahun 2024 497 triliun bunganya saja. Untuk membayar bunga harus lagi berhutang. Akhirnya awak mati dalam keadaan berhutang.
Maka sekarang apa? Tahun 2025 dulu 10%, sekarang 11, sebentar lagi 12% pajak. Kemudian seluruh subsidi akan dihilangkan, Pak. Mengapa? Karena untuk membayar hutang kan duitnya dari mana? Dari masyarakat. Maka subhanallah, berhati-hati dengan uang. Fitnahnya luar biasa, Pak. Maka dalam Islam ada aturan main tentang uang, Pak. Ada di sebuah negeri namanya Republik Konoha. Itu dia punya anak. Ayahnya sederhana, tapi anaknya pergi ke kampung pamannya, paman Sam namanya, naik jet pribadi, Pak. Setelah itu ditanya dari mana duitnya. Sementara dia cuma jual pisang goreng. Ini kan bahaya nih, Pak. Kok tukang jual pisang goreng bisa nyewa jet pribadi seharga 8,7 miliar. Itu pisang apa yang dijual? Sehingga orang mengatakan dari mana duitnya. Itu bahasa hukumnya disebut dengan gratifikasi. Orang yang bekerja dapat gaji, kemudian dapat lagi uang terima kasih, itu namanya gratifikasi. Kalau gaya gravitasi, gaya tarik menarik. Tetapi ada kedua, Pak, antara narik menarik dengan dapat duit ada juga hubungannya, Pak. Tapi maaf, apakah terjadi zaman Nabi? Terjadi, Pak. Zaman Nabi, apa dikatakan dalam hadis itu? Istakmalar rajulun bis sadaqah. Nabi pernah menyuruh seorang laki-laki ditugaskan sebagai ambil zakat. Min Bani Sulaim, dari Bani Sulaim, yud'alahu Abi Lutaybah. Nama laki-laki itu Ibnu Lutaybah. Disuruh dia jemput namanya zakat, diurus, dikasih gaji. Setelah itu dia dapat pulang, dibawanya, dihitungnya. Setelah dihitung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta zakat yang saya kumpulkan, dan ini hadza malukum, dan ini adalah hartamu, wa hadhihi hadiah, dan ini adalah hadiah. Rasulullah mengatakan ketika itu, coba engkau duduk di rumahmu, di rumah ibumu, apakah hadiah itu datang? Kalau betul engkau adalah orang yang benar. Nggak mungkin, Pak. Orang mengasih dia hadiah karena dia pejabat atau dia ditugaskan untuk zakat. Maka orang yang menerima di luar gajinya sementara dia digaji, itu bahasa hukum Indonesianya gratifikasi, bahasa agamanya wulul namanya. Wulul itu bahasa Arab, bahasa Bangkinangnya mencilok secara diam-diam. Jadi orang yang itu, dan kita ini memang gitu, Pak. Saya dulu punya adik kepala desa. Di desa itu banyak PT, Pak. Asal lebaran itu minuman kaleng penuh, Pak. Perusahaan ini antar 5, perusahaan itu antar 5. Pokoknya di dalam rumah itulah kayak gudang minuman. Waktu dia jadi kepala desa, berhenti jadi kepala desa, jangankan minuman, kaleng pun tak boleh. Kalengnya tak ada. Nah, itu gratifikasi. Dalam agama itu nggak boleh. Coba tanya. Tapi tradisi orang Indonesia itu yang sulit dihilangkan. Pergi kita umroh, orang yang paling senang melayani negara-negara datangnya dari Indonesia. Karena orang Indonesia ada namanya baksis. Uang begitu turun dari mobil dikasihnya supirnya. Negara lain tidak akan memberi, Pak. Karena mereka menganggap memberi seperti itu hukumnya haram. Samalah di tempat-tempat kami dulu, waktu anak saya SD, nerima lapor, datang guru kelas. Kelas 1 kumpul di wali kelasnya, yang membagi lapornya wali kelas. Dan maaf, tradisi kita setiap nerima lapor orang tua ngasih oleh. Dia tidak diminta, Pak, tapi laci mejanya dibuka, sama tu, Pak. Dibukanya itu gratifikasi namanya. Yang kasihan itu ya guru-guru olahraga, tahfiz dan sebagainya. Guru kelasnya dapat. Itu yang nggak boleh dalam Islam, Pak. Maka kalau ada orang mendapatkan jatah tambahan padahal dia digaji untuk itu, maka dalam Islam itu tak boleh. Tapi di Indonesia dalilnya yang dicari dalil yang cocok dengan dia. Bukankah Pak Ustadz menolak rezeki tak ada? Iya juga nampaknya, Pak. Itu yang susah. Itu gratifikasi. Zaman
Nabi nggak ada. Itu nama zaman Nabi ada. Contohnya, contoh lain, maaf, subhanallah. Saya waktu itu ada keperluan ke Jakarta. Dibawalah oleh seorang pejabat. Nggak usahlah sebut saya departemen apa. Sampai Jakarta turun, sudah ada Fortuner di bawah. Siapa yang nyediakan? Dibawa, Pak, mau makan di mana, Pak? Terserah kalian aja lah. Mana yang enak tapi gratis. Masya Allah. Di mana saya bawa makan? Ikan ini Pak Ustadz udah pernah makan ikan gerapu. Jangankan ikan, gerapu pun tidak pernah ada makannya. Masya Allah, ditimbang, dimasak, Pak. Ini Pak Ustadz enak. Terakhir saya tanya, Pak, siapa yang membawa itu? Saya, Pak Ustadz, tahu. Saya ini sekretaris dinas ini. Orang ini banyak proyeknya di Pekanbaru. Jadi dia melayani kita karena dia punya proyek. Besoklah pensiun, tidak ada oleh Pak Ustadz. Jadi itu, Pak. Kemana pergi dibawa, supir disediakan, mobil ditunggu di bawah hotel, nak jalan kemana? Beli. Setelah pensiun, jangankan dilayani dengan mobil, ditelepon pun tidak ngangkat. Karena Bapak nggak ada lagi jabatan. Apa yang bisa Bapak berikan? Dia memberi karena ada keinginan. Dan itu nggak boleh dalam hukum positif, apalagi dalam hukum agama. Itu yang disebut dengan gratifikasi. Maka orang, Masya Allah, maka orang kadang risau. Nah, fitnah harta itu di situ. Mulai fitnah harta. Maka Nabi mengatakan, bukan masalah hartanya, tapi masalah fitnahnya. Maka ujian itu, kata ulama, bukan datang ketika miskin saja, tapi ujian itu juga datang ketika kita kaya. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami nguji kalian, kata Allah, dengan sesuatu yang kalian senangi, dengan sesuatu yang tidak kalian sukai. Sakit, musibah, kurang duit, itu ujian. Sebagaimana juga sehat, duit banyak, pikiran senang, itu ujian, Pak. Cuma kadang-kadang, maaf, kita selalu menganggap ujian itu sesuatu yang sulit. Payah hidup gini, Pak Ustadz, untuk makannya susah. Maka apa kata Umar? Al-ghani wal faqru matyatani la ubali ayyuhuma rakibtu. Kaya miskin bagiku, kata Umar, keduanya sama saja. Saya enggak ngaruh apakah saya dikasihkan nikmat oleh Allah atau Allah mencabut. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tapi kecenderungan kita menganggap Allah sayang kalau kita diberikan apa yang kita inginkan. Maka dia katakan fayaqulu rabbi akraman. Allah itu sayang kepada saya ketika dia dapat. Tapi ketika Allah tidak memberikan, maka dia katakan fayaqulu rabbi ahanan. Oh, Allah itu menghina saya. Allah enggak sayang. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kadang-kadang diuji oleh Allah. Maka subhanallah, maka kalau dikasih nikmat, tapi dalam Al-Quran itu sampai dikatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya terhadap harta. Ditumpuk, kadang-kadang maaf, dah tua pun masih kerjanya tentang harta. Padahal belum tentu dia bisa menikmatinya. Usia dah 70 tahun, kama saji ndak tolok, genteng rumah pun inyo juga nak melelok. Kalau dibayar ke tukang nih Pak Ustaz, berapa duitnya? Lah, subhanallah, ke masjid ndak sanggup, rumah masih jalan, sewa rumah dia masih ngutip. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran? Wa tuhibbunal mala hubban jam. Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebihan. Dan betul kata Nabi, likulli ummatun fitnah wa fitnatul ummatil mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian bagi umatku, kata Nabi, yang paling berat itu adalah harta. Maka Nabi mengatakan, fawallahi la fakhsa alaikum. Demi Allah, kata Nabi, saya enggak takut, saya enggak khawatir kalau kalian miskin.
Walakin akhsa alaikum an tabsuta alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang saya takutkan, kata Nabi, Allah membuka rizki kepada kalian sebagaimana Allah membuka rizki kepada orang-orang sebelum kalian. Maka subhanallah, akhirnya segala sesuatu dihitung dengan uang. Saya berapa kali diajak oleh calon gubernur, calon bupati, wali kota ngopi sama-sama. Hari itu, hari Ahad kemarin, Pak Ustadz, ada kegiatan malam ini? Enggak. Pak Ustadz wirid? Enggak. Saya tunggu di kafe ini, oke. Kemana? Ke Panam, Pak. Ngapa di Panam? Kalau di Rumbai nampak di orang Rumbai kok. Iya, belum nampak. Nampak lah Pak Edward lainnya cerita kan. Ke Panam lah saya. Sudah sholat Isya, duduk saya situ. Duduk. Banyak pula orang datang nengok awak duduk. Janjinya berdua. Rupanya memang berdua, kawannya banyak. Apa cerita minta doa, bos? Saya tanya, kamu maju? Iya. Di mana? Di kabupaten ini. Apa partai kamu? Ini. Masya Allah. Saya cerita. Berapa belinya itu? 6,5 meter, Pak Ustaz. Sekarang miliar itu meter istilahnya. 5,5 meter, Pak Ustaz. Apa partainya itu? Jadi partai itu, Pak, sama aja ujungnya, Pak. Nak partai ustaz, ndak ustaz. Kalau PT kok silau sado. Ndak ngaruh, Pak. 6, datang pula calon bupati satu lagi, Pak. Kebetulan banyak. Kawan-kawan sama kuliah dulu kan datang. Kamu gini, Bang. Masya Allah. Gini, Masya Allah. Saya nggak punya duit, saya semangat ada. Tapi kalau nggak punya duit, ngapa? Kau minum kan dia loh, kau membayar? Enggak. Untuk ini ada, Bang. Minta doa ya, Bang. Oke. Minta doa, oke. Masya Allah. Saya katakan, enggak ada di bawah 5M itu enggak ada, Pak. Enggak ada. Itu baru surat rekomendasi. Belum lagi ATK-nya, Pak. Maka spanduk-spanduk itu kalau jatuh, letakkan aja, Pak. Kasihan, Pak. Anggap aja sedekah, Pak. Itu spanduk-spanduk kan banyak tuh, Pak. Calon wali kota, calon gubernur. Kalau dia terletak jatuh, letakkan lagi. Kasihan, banyak. Saya katakan, itu ATK itu berapa itu? Itu sudah disiapkan dananya, Pak Ustaz, 1M. Datang lagi, Pak, orang tukang sound yang apa itu? Untuk nanti pemilu akbar, ya, kampanye akbar ya. Kalau saya, Pak Ustaz, saya tergantung siapa yang bayar. Jadi berapa itu? Kontrak selama kampanye, Pak Ustaz, tergantung. Yang berapa kali dia kampanye, kita siapkan mobilnya. Kan sekarang panggungnya kan langsung mobil, Pak. Mobil truk besar, kemudian sistem kayak dulu kan diangkat-angkat. Sekarang kan tinggal bentangkan saja. Sekali tampil 150 juta, Pak Ustaz. Masya Allah, saya bilang. Itu sekali tampil. Kalau dia provinsi, Pak, berapa kali tampil? Masya Allah. Luar biasa. Jadi saya katakan kalau model gini, sekelas Ustadz Rizal, tidak akan jadi calon wali kota seumur hidup, nampak. Kalau kan bermiliar-miliar, ancak belikan ke salah lawak, bisa diternak, lahir lawak-lawak yang lain. Ini kan habis untuk dunia saja, Pak. Belum tentu terpilih. Bahkan kawan itu kemarin, Pak Ustadz datanglah, kami pelantikan sore ini di DPRD. Enggak usah lah. Perlu saya kirimkan undangan? Enggak usah lah. Padahal maaf, dia dilantik, setelah itu membuat surat pengunduran diri untuk sebagai calon. Karena setiap calon yang sudah duduk wajib mengundurkan diri. Kawan saya yang tanya, Pak di mana? Saya Jakarta, Pak Ustadz. Mengurus surat pengunduran diri karena dia DPR RI. Bayangkan. Itu luar biasa hidup itu. Masya Allah. Maka harta itu, Pak, maaf, sesuatu yang tidak kunjung selesai sampai kapanpun. Lau kana li ibni Adam wadiyani minal mal labtigha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Seandainya manusia itu dikasih 2 lembah dari emas, maka tidak akan pernah memuaskan dia walaupun ditambah lagi dengan yang ketiga. Sampai kata Nabi dikatakan illa turab, sampai tubuhnya ini bergelimang dengan tanah atau sampai dia mati. Maka sering kita dengarkan imam kita membaca ayat alhaakumut
takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah kalian, bersenang-senanglah kalian, hatta zurtumul maqabir. Tapi perlu kalian sampaikan, kemegahan kalian akan berakhir ketika kalian dimasukkan ke dalam kubur. Habis, Pak. Maka maaf, dah selesai. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang hari ini dikasih nikmat harta. Asal Sabtu ada soto, Masya Allah. Ada minuman. Ya Allah, itu yang dikatakan tadi, yuqridullahu qardan hasanah. Diberikan oleh Allah balasan. Allah bisa jadi memberikan rizki yang lebih banyak. Tapi bisa jadi Allah tidak memberikan rizki di dunia. Tapi Allah memberikan di akhirat. Diberikan ketenangan batin, Pak. Maaf, tenang itu lebih mahal dari segala-galanya. Coba Bapak tengok hari. Apa informasi yang kita dapatkan? Dunia akan berprediksi terjadinya megatrust itu. Akan terjadi gempa dengan tsunami yang luar biasa setiap sekali dalam 300 tahun. Di Indonesia, Jawa secara keseluruhan. Kemudian di Sumatera ada di Mentawai, kata BMKG. Kemudian ada di Nias. Karena daerah-daerah ini adalah daerah patahan. Seluruh pemerintah daerah disuruh oleh pemerintah untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terburuk. Apa kata orang? Tidak usah jalan ke pantai. Belum tentu terjadi kapannya, Pak. Takut itu diambil, maka takut itu mahal. Aman itu mahal. Orang Jepang begitu dia diumumkan, seluruh swalayannya kosong, memborong. Diborongnya isi swalayan, dibawanya ke rumah, dipersiapkannya bekalnya. Masya Allah, mengapa? Karena mereka takut. Orang Indonesia ngapa nggak memborong, Pak Ustaz? Bukan nggak takut, kalau biar takut beraninya jadi. Udahlah, apa yang terjadi sajalah. Karena duit untuk memborongnya tak ada. Itulah beda. Masya Allah. Nah yang keempat, tak kala kita tergiur dengan dunia, ingat, akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih indah. Apa yang tak terbayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak pernah kalian bayangkan, yang tidak pernah kalian pikirkan, di akhirat lebih baik daripada apa yang kalian rasakan. Bapak-bapak insya Allah yang tua-tua nih, kita yang tua-tua, di akhirat itu mudah, Pak. Kata hadis itu, kalian nanti seperti usia-usia muda. Ada yang mengatakan usia kita nanti di akhirat itu seperti usia 35 tahun. Karena maaf, usia yang paling tinggi, puncak kesempurnaan itu di usia 35 tahun. Kemudian tinggi kita sama. Maka kalau ada bapak yang pendek-pendek, tenang aja, Pak. Nanti mati tinggi itu. Ibu-ibu yang tua kembali cantik. Yang penyot-penyot besok insya Allah di akhirat didompol ulang. Dah ada, Pak. Digambarkan apa yang kita minta langsung dapat. COD-nya nggak bayar, Pak, di akhirat. Maka dikatakan lau kanat dunya ta'dilu indallahi jana'al ba'udha masyaqqa kafiran min asrabul ma'. Dunia itu kata Rasulullah nggak sebanding dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk kecil, nggak nampak. Nggak banding. Nikmat akhirat itu dengan sayap nyamuk itu nggak berbanding. Kalaupun berbanding, maka Allah nggak pernah memberikan walau hanya seteguk air terhadap orang kafir. Maka subhanallah, enak di akhir. Penat awak ada tukang pijit. Tubuh kita harum, Pak. Kalau sekarang ini kan ada bau tanah aja banyak. Tidak perlu mandi, Pak Ustaz. Tidak perlu mandi. Masya Allah. Bayangkan, Masya Allah, airnya bening. Coba lihat. Tajrimin tahtihal anhar. Di surga itu sungainya mengalir. Kalau Bapak pernah ke Sumatera Barat, negeri-negeri yang bagus, batunya besar, airnya jernih, ikan kecil-kecil tuh nampak, senang hatinya, Pak. Tapi kalau kemandang ke Sungai Siar ini, ya Allah, kalau model ini surga tidak masuk. Ke airnya kuning, sampahnya
banyak lagi. Tapi kalau air tajri min tahtihal anhar, masya Allah. Maka apa kata Allah? Wala tansa manasibaka minad dunia. Tapi jangan engkau lupakan duniamu, karena untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat tergantung bagaimana di dunia, Pak. Maka subhanallah. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatu untuk akhirat. Maka maaf, ada kawan saya, ini kawan, cerita. Orang-orang agama sebelah itu kalau mati, Pak, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Bahkan maaf, sepatu yang dia bawa mati itu kadang-kadang lebih bagus daripada sepatu dia hidup. Peti matinya, Pak, itu tergantung gaji bapaknya. Kalau duitnya sedikit, itu dari triplek bekas aja. Tapi kalau dia agak kaya, peti matinya dipesan khusus. Itu luar biasa. Dan bahkan maaf, ada harga peti mati itu puluhan juta. Tapi dia bertanya juga, untuk apa? Subhanallah, sepatu bagus-bagus, kemudian pakai jam tangan. Seumur hidup, opung kami itu tidak pernah jam tangan. Mati dia gini jam tangan. Kerang aja kadang-kadang. Lah Allah, dulu minta-minta, tidak usah lagi Pak. Kalau minta nengok jam, tengok aja matahari. Kalau siang jam 2 balik. Ketika mati dikasih, Pak. Dia katakan apa? Enggak butuh itu, Pak. Kita yang butuh itu kan amal kita. Amal orang yang mendoakan. Banyak orang yang ikut meminta ampun. Dan setiap orang bersuah dia memintakan Bapak ini baik. Kan itu yang kita butuhkan. Kalau bukan masalah kuburan. Kuburan itu tempat singgah. Pembelajaran bagi orang yang hidup. Tapi yang tidak kalah penting, apa yang akan kita bawa. Masya Allah. Orang hebat saja meninggal. Kemarin ekonom senior kita, Faisal Basri, meninggal. Maaf cerita, usianya 65 ya. Itu luar biasa, Pak. Ekonom senior Indonesia. Bahkan kata Sri Mulyani itu, di atas dia lagi tamatan UI. Itu hebat, Pak. Dipakai oleh orang-orang dunia, tapi tidak dipakai di Indonesia. Itulah kehebatan awak. Oh, Masya Allah. Tapi pada akhirnya kematian menimpa. Tidak ada. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting, harta itu titipan Allah. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam ayat lain dikatakan lillahi ma fis samawati. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita ini titipan. Maka subhanallah, kalau orang mengatakan, Pak, banyak harta kita, alhamdulillah, ini titipan. Nyatanya maaf, paling terakhir ketika kita mati kan nggak ada yang kita bawa. Selesai. Maka maaf kalau ada kehilangan, ada musibah, nggak usah terlampau dipikirkan. Kembalikan kepada hati bahwa itu milik Allah. Ketika Allah ngambil, haknya selesai, Pak. Kalau tidak, stres. Tapi jangan terlampau jabariyah pula. Ada kemenakan saya 2 kali hilang Hondanya di masjid. Itu kan takdir ya mak. Apa kan tak gila maknya. Kalau kadok Panang hilang. Pergi salat Jumat di Panang, begitu pulang ditengoknya motornya tak ada lagi. Pulang ke rumah masih senyum-senyum. Ngapa kau senyum? Motor hilang mak. Itu kan punya Allah kata maknya. Iya nak. Tapi kalau sering-sering nama mereka terlampau pula. Ikhtiar kita. Tapi Allah memberikan ketika kita yakin Allah, ketika Allah ngambilnya sudah. Kita dititipkan, kalau orang dititipkan, tinggal mempergunakannya sebaik-baik mungkin, Pak. Sama maaf Pak Edward nitip mobil, Pak Ustadz saya mau pergi sebentar. Mobil ini saya titipkan, silahkan pakai. Kalau Pak Ustadz pergi, tentu saya pergunakan dengan baik. Kalau seandainya saya pinjam mobil Pak Edward, saya buat sesuatu yang tidak, insya Allah yang kedua kali apa dia mau menitip? Enggak, bahkan dia marah, cerita ke sana kemari. Saya sudah pinjamkan, bukannya amanah, tapi malah mengkhianat. Harta itu titipan. Maka dulu Pak ada kisah orang Yahudi yang berkurap, yang satu itu penyakit apa? Yang putih-putih itu apa namanya? Apa istilahnya ya? Yang putih-putih di badan? Itulah pokoknya. Yang ketiga dia botak. Malaikat datang ke tempat diri.
Kemudian malaikat bertanya, hai orang-orang Yahudi yang kena musibah, seandainya kalian berdoa, kemudian apa yang minta? Yang botak berdoa, mudah-mudahan rambut dirumbuh. Yang kudis berharapkan kalau doanya kulitnya mulus. Yang tadi putih-putih, yang apa namanya itu? Yang penyakit itu, apa yang dia katakan? Atau penyakit albino ya Pak. Albino, saya hilang. Allah, dengan izin Allah dibersihkan seluruhnya dan kembali mereka seperti orang biasa. Satu ketika mereka berusaha dan kaya. Begitu datang malaikat lagi, ada malaikat dalam bentuk botak, ada albino, kemudian ada juga dalam bentuk orang yang berkurang. Datang kepada dirinya. Kemudian dia minta bantuan. Apa yang disampaikan mereka? Kamu nggak usah mendekati kami, karena penyakitmu akan pindah. Dan engkau dibuat dengan segala sekombongan, Pak. Padahal malaikat tadi menguji mereka. Tapi maaf, begitu mereka sakit dulu, dia minta sehat. Begitu dia sehat, dia lupa kalau dulu dia sakit, kemudian ada orang yang sama dia menghinakan. Itu pada prinsipnya belajar bahwa kita ini model itulah, Pak. Waktu kan dipilih dulu, tidak tanggung-tanggung. Lalu insya Allah tidak akan tiba, boleh Pak. 5 tahun yang akan datang. Ketika dia dalam susah, dia ingin ini kawanku. Seluruh orang ditemani. Tapi begitu dia sudah mendapatkan kenikmatan Allah, lupa kacang kepada kulitnya. Itulah hidup. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita diberikan oleh Allah harta ini untuk bekal di akhirat. Mudah-mudahan kalaupun tidak sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling tidak harta ini menjadikan sarana untuk lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.